no fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya hari ini ingin mengajak Anda untuk update tentang Danantara. Danantara ini barusan kan melantik seluruh pengurusnya, maka kita mesti lihat seperti apa sesungguhnya dan kita perlu melakukan analisis tentang bagaimana sejatinya Danantara tersebut kalau lihat dari tokoh-tokoh dan orang-orang yang ada di kepengurusan itu ya, karena ini akan membuat kita bisa melakukan prediksi terhadap ke depan. Jadi pembentukan Danantara ini oleh pemerintah Indonesia baru-baru aja kan ya, menarik perhatian luas, terutama terkait dengan struktur kepemimpinan dan apa tujuannya. Karena ada kehadiran tokoh-tokoh global power ini dalam Dewan Penasehat. Ray Dalio, Jeffrey Sachs, Thaksin Shinawatra, lalu sebelumnya juga ada Tony Blair. Dan ini kemudian menghasilkan pertanyaan mendasar. Apakah ini murni strategi ekonomi nasional atau bagian dari agenda global yang lebih besar kan? Kita mesti tanya itu juga gitu. Jadi pengangkatan tokoh-tokoh internasional ini, tokoh-tokoh global power ini dalam pengelolaan Danantara, tujuannya untuk apa? Apakah memang untuk meningkatkan kredibilitas dari Danantara itu sendiri? Atau justru malah mengindikasikan keterlibatan jaringan keuangan global? Ray Dalio ini kan punya Bridgewater Associates. Itu adalah investor besar dia, memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan investasi global. Khususnya dalam konteks Great Reset, kalau kita coba kaitkan dengan kepentingan global power, kepentingan dari New World Order. Dan Ray Dalio ini bertugas untuk menggeser modal ke Asia. Lalu Jeffrey Sachs ini adalah ekonom yang dikenal dengan gagasan sustainable development dan dipakai untuk SDGs ya, sustainable, keberlanjutan. Dan ini dikaitkan juga dengan agenda dekarbonisasi ya, dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ini orangnya. Lalu Thaksin Shinawatra ini yang cukup kontroversial ya, ini mantan Perdana Menteri Thailand, memiliki jaringan bisnis dan politik yang luas di Asia Tenggara, terutama dalam privatisasi dan kapitalisme oligarki. Cuma Thaksin kan punya sejarah buruk ya, karena dia itu sampai lari karena korupsi gitu ya. Nah, sekarang keberadaan mereka menunjukkan bahwa Danantara ini bukan sekedar dana investasi, tetapi ini adalah sebuah instrumen geopolitik untuk mengarahkan Indonesia dalam dinamika kapitalisme global. Berarti kan begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang sangat hak untuk ditanya oleh rakyat ya, apakah Danantara ini sebenarnya adalah sebuah privatisasi terselubung? Karena 99% BUMN itu kan ada di bawah Danantara semua. Jadi risiko penguasaan aset negara di bawah Danantara ini kan dan dilakukan pula oleh pihak asing yang terlibat di dalam kepengurusan itu kan gimana gitu. Pertanyaan itu kan harus dijawab dengan sangat lugas. Kalau BUMN dialihkan ke Danantara, lalu kemudian terjadi masalah pada BUMN itu, terus kemudian dijual ke investor global. Siapa yang akan benar-benar mengendalikan aset nasional dalam jangka panjang kalau gitu caranya kan? Terus bisa nanti dengan dalih efisiensi dan profitabilitas, mekanisme privatisasi terselubung akan terjadi tanpa perlawanan. Karena dilakukan melalui struktur investasi yang seakan-akan terlihat legal, karena di bawah payung besar Danantara. Sebetulnya negara-negara berkembang tuh sering banget jadi target sekaligus korban ya dalam model seperti ini tuh. Jadi nggak cuma satu-satunya Danantara, kan negara-negara berkembang yang lain udah kena dan jadi korban gitu ya, di mana global power itu masuk melalui dana investasi lalu mengontrol aset strategis, di mana di dalam Danantara itu BUMN semuanya ada di situ, dan kemudian mereka mendikte kebijakan ekonomi negara tersebut. Nah, sekarang apakah Danantara ini adalah sebuah tanda bagian dari transisi ke sistem finansial global baru? Karena Danantara lahir di tengah era pergeseran sistem finansial global. Dolar Amerika melemah, terjadi de-dolarisasi yang didorong oleh BRICS ya, kemudian munculnya CBDC, Central Bank Digital Currency, yang sudah mulai diimplementasikan ke berbagai negara. Ya, sebagai bagian dari apa nih? Kontrol ekonomi digital. Tentu saja nanti Indonesia akan masuk di dalam konsep CBDC ini kan.
Terus kemudian Great Reset, konsep Great Reset, agenda Environment Social Governance (ESG), mengubah lanskap ekonomi dunia menjadi berbasis sustainability, tapi sebenarnya juga membuka peluang bagi global power untuk mengontrol aset-aset dengan standar ESG tadi yang mereka tentukan standarnya. Nah, sekarang apakah Danantara ini lalu akan jadi alat transisi Indonesia menuju sistem finansial digital yang ternyata kendali sepenuhnya ada pada lembaga internasional seperti IMF, World Bank, WEF gitu. Sekarang dari sisi kerangka agenda 2030-nya PBB, ada di mana nih posisi Danantara? Ya, sebagai negara berkembang, Indonesia ini kan berada dalam skenario perubahan sistem ekonomi yang berbasis AI dan otomatisasi kan. Apakah Danantara ini menjadi sebuah challenge ya untuk privatisasi sektor publik melalui mekanisme dana kekayaan yang dihimpun oleh negara ini dalam satu payung Danantara, dan ini bisa menjadi langkah awal menuju teknokrasi ekonomi, di mana keputusan keuangan udah bukan lagi di tangan negara apalagi rakyat, tapi di tangan algoritma dan sistem AI yang digunakan oleh dan dikendalikan oleh global power. Jadi apakah Danantara ini cuma awal dari upaya menjadikan Indonesia sebagai laboratorium ekonomi digital global yang dikontrol dari luar untuk kesekian kalinya, karena laboratoriumnya juga sudah terjadi sebelumnya. Nah, kemudian dalam skema yang lebih besar, pengelolaan ekonomi dunia, kita lihat dari kacamata global ya, itu kini bergerak menuju era yang baru, di mana keuangan diotomatisasi melalui AI dan blockchain. Dan ini kan pasti mengurangi peran manusia dalam kontrol ekonomi secara signifikan. Jadi kontrol ekonominya dikontrol oleh AI dan blockchain. Kemudian aset strategis negara beralih ke entitas non-pemerintah yang dikendalikan oleh jaringan global power. Negara-negara berkembang akan kehilangan kedaulatan ekonomi dan menjadi bagian dari sistem teknokrasi global. Maka jika ini terus berlanjut, ya manusia akan kehilangan kontrol atas peradaban dan kontrol akan dikendalikan oleh entitas post manusia, AI, dan semuanya yang tidak lagi memiliki kedaulatan ekonomi dan politik, tapi menjadi bagian dari sistem global yang dikendalikan AI dan elit teknokrasi. Jadi kalau kita lihat Danantara, saya melihatnya itu bukan dalam konsep Danantara saja gitu, tapi wide view ya. Ini bukan sekedar dana investasi nih, tapi ini adalah cara melakukan pergeseran ekonomi global. Dan risiko-risikonya bagaimana? Karena ini adalah bisa menjadi sebuah bentuk privatisasi terselubung yang akan melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Kemudian ada metode-metode baru dalam tata cara ekonomi global dengan sistem keuangan digital baru. AI-driven economy merupakan bagian dari hidden agenda yang lebih besar dan sekarang ini belum disclose ya, masih bertanya-tanya gitu kita semuanya. Oleh karena bertanya-tanya itulah Indonesia harus berhati-hati agar tidak menjadi eksperimen dalam transisi menuju sistem teknokrasi global yang akan menghapus peran manusia dalam pengelolaan ekonomi. Saya insya Allah selalu memberikan solusi ya, instead of sekedar beropini atau mengkritik ya. Jadi usul saya ya, jika Indonesia ingin mempertahankan kedaulatan ekonominya, maka strategi yang bisa diterapkan itu ya, nomor satu, menjaga transparansi dan akuntabilitas. Artinya kita mesti memastikan Danantara tidak menjadi alat privatisasi terselubung yang dilakukan oleh global power. Kemudian pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk memperkuat ekonomi mandiri. Rakyat pun juga jangan nunggu-nunggu. Hindari ketergantungan pada investasi asing dengan membangun ekosistem ekonomi berbasis komunitas dan teknologi open source. Kemudian mengembangkan teknologi keuangan Islami berdasarkan sistem syariah untuk menghindari jebakan kapitalisme global. Dan digital syariah kan bisa juga mengikuti tren ya. Kemudian mempersiapkan transisi ke era post-human dengan kedaulatan digital. Jadi kita walaupun masuk masa peradaban digital, kita jangan sampai kehilangan kedaulatannya as per negara maupun as per individu ya. Maka jika dunia lalu bergerak ke AI-driven economy, Indonesia harus dari awal sekarang itu memiliki strategi yang memungkinkan negara tetap berdaulat dan manusia, rakyat tetap berdaulat juga.
Nah, jika kita tidak bertindak dari sekarang, kita akan sekedar menjadi saksi saja dari lahirnya sistem ekonomi yang akan mengubah umat manusia menjadi entitas tanpa kontrol atas aset-aset dan sumber daya mereka sendiri. Ya, silakan teman-teman tulis pendapat Anda di kolom komentar yang tercerdas, yang tersopan ya. Dan dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang menjadi tercerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.